datang di video pembelajaran kelompok 1. Jonen Firmansyah Imnida. Jonen Rida Imnida. Jonen Erika Imnida. Jonen Selva Imnida. Jonen Gaisha Imnida. Jonen Gina Imnida. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi yang sangat penting, yaitu tentang tata bahasa. Kamsahamnida ya Rabbun. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah tata bahasa yang akan sangat berguna untuk menceritakan apa yang telah kita lakukan, yaitu Myeongsange Dongsas atau Oso Semnida. Tata bahasa ini kita gunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Biasanya dengan keterangan waktu, kita akan menambahkan partikel os atau oso semnida setelah kata kerja, tergantung pada vokal terakhir kata kerja tersebut. Contohnya adalah toyoil yang artinya Sabtu dan gongyonel boda yang artinya menonton hiburan. Jadi, jika kita ingin mengatakan saya menonton pertunjukan di hari Sabtu, kita bisa menggunakan kalimat toyoire gongyonel boasemnida atau toyoire gongyonel boasosoyo. Di sini boda itu melihat atau menonton menjadi boasemnida atau boasoyo karena sudah terjadi di masa lalu. Untuk contoh kedua yaitu ilyoil yang artinya minggu dan dengsangel gada yang artinya mendaki gunung. Bagaimana kita mengatakannya dalam bahasa Korea? Ya betul, ilyoil dengsangel gamsahamnida atau ilyoil dengsangel gasoyo. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Di sini ada Jumal. Jumal ini artinya akhir pekan. Lalu ada Yonghagel Hada yang artinya berpergian atau liburan. Maka akan menjadi kalimat Jumare Yonghagel Hasemnida atau Jumale Yonghagel Hasesoyo. Kata hada yang artinya melakukan berubah menjadi hasemnida atau hesoyo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi berikutnya yang sebelumnya juga udah dijelaskan oleh teman saya. Di sini kita lihat contoh berikutnya. Seperti cara bacanya tuh Jumal Yohangel Hada, artinya tuh akhir pekan, bepergian atau liburan. Di sini ada kata Jumal yang berarti akhir pekan dan Yohangel Hada yang berarti bepergian atau liburan. Nah, cara bacanya tuh Jumare Yohangel Hasemnida atau juga bisa Jumare Yohangel Haeseo. Nah, kalimat lengkapnya tuh menjadi Jumare Yohangel Hasemnida atau juga bisa Jumare Yohangel Haeseo. Nah, kata kerja hada itu berubah menjadi hasemnida atau haseo sebagai bentuk lampau. Oke, selanjutnya di sini ada contoh gambar yaitu berkumpul keluarga. Nah, di sini ada Samuel Iriril Gajogel Amnada. Artinya itu 1 Maret bertemu keluarga. Nah, kita punya Samuel Iriril artinya itu tanggal 1 Maret dan Gajogel Namnada yang berarti bertemu keluarga. Nah, cara bacanya tuh Samuel Irire Gajogel Manat Semnida atau juga Samuel Irire Gajogel Manasesoyo. Nah, jadi kita bisa bilang Samuel Irire Gajogel Manasemnida atau juga Samuel Irire Gajogel Manasoyo. Nah, kata kerja manada berubah menjadi manasemnida atau juga bisa manatseo. Nah,
Di sini ada contoh berikutnya, yaitu gambar pesta ulang tahun. Di sini ada Jangyeon Saengil Patiril Hada. Artinya itu ulang tahun lalu mengadakan pesta. Kita punya Jangyeon Saengil, artinya itu ulang tahun lalu. Dan Patiril Hada yang berarti mengadakan pesta. Cara bacanya itu Jangyeon Saengil Patiril Hasemnida atau juga Jangyeon Saengil Patiril Haseo. Nah, jika digabungkan, kalimatnya menjadi Jangyeon Saengil Patiril Hasemnida atau Jangyeon Saengil Patiril Haseo. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dilanjutkan dengan saya, di sini ada struktur dasar kata benda plus verba. Untuk teks besarnya bisa dilihat di layar ya. Di sini ada meong sai gadong saji ansemnida atau ayo, dan kata bendanya tidak kata kerja ataupun kata sifat. Bisa dilihat di sini ada gambar kamar hotel. Pertama, mari kita lihat struktur dasar untuk meniadakan kata kerja atau kata sifat yang melekat pada kata benda. Misalnya, kita punya kalimat Bang Ijakda yang artinya kamar kecil. Jika kita ingin mengatakan kamar tidak kecil, kita bisa menggunakan kalimat Bang Ijakji Ansemnida atau ayo, kamar tidak kecil. Kita tinggal menambahkan partikel ji ansemnida atau ji an ayo setelah kata kerja ataupun kata sifat. Jadi Bang Ijakji Ansemnida atau Bang Ijakji an ayo. Untuk contoh selanjutnya, di sini ada gambar 4 orang dengan pakaian panggung, mungkin idola K-pop ya teman-teman. Sekarang, mari kita coba contoh lain dengan kata sifat. Kita punya kata ot, baju, dan kata sifat sada, murah. Jika baju itu tidak murah, kita bisa menggunakan kalimat atau contoh teks ot it sada, jian semnida, atau ayo, baju tidak murah. Ot i saji an semnida atau ot i saji an ayo, artinya baju tidak murah. Untuk slide selanjutnya, di sini ada gambar siswa-siswa di kelas. Mari kita lihat contoh dengan kata kerja. Jika kita ingin mengatakan siswa tidak banyak, maka kita bisa gunakan kalimat hak saing i manji an semnida atau hak saing i manji an ayo. Siswa tidak banyak. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti untuk kata sifat maupun kata kerjanya? Tentu bisa dong ya. Terima kasih, dilanjutkan oleh teman saya. Halo, di sini saya akan lanjutan dari teman saya. Nah, di sini di adegan selanjutnya tuh ada gambar seorang guru yang sedang mengajar dengan papan tulis bertuliskan Hangul dengan teks contoh. Nah, dengan teks contohnya tuh hak gue da, itu bahasa Korea sulit ya. Nah, lalu satu lagi contoh dengan kata visual itu teks contohnya tuh hakgu eo da, itu karena bahasa Korea sulit. Nah, kalau bahasa yang tidak sulitnya biasanya dibilang hanggu keo ga epreji amsemnida atau pakai ayo. Nah, itu bahasa Korea yang tidak sulit. Nah, benar sekali, hangguk eo ga jian semnida atau hangguk eo ga jiamyo itu adalah bahasa Korea yang disempurnakan yang tidak sulit. Maka jangan bilang bahasa Korea itu sulit ya. Semangat belajarnya. Oke guys, jadi di adegan berikutnya tuh, di pembahasan selanjutnya kita membahas struktur khusus kata benda tambah objek tambah verba. Nih, misalnya teks besar di layar tuh myong saeun atau nen myong saeul atau rel dong sajian semnida atau ayo. Nah, dan kata benda tidak kata kerja atau sifat terhadap objek. Di bawah ini ada gambar seorang membaca buku dengan teks contoh kalimat. Nah, sekarang sedikit berbeda nih. Bagaimana jika kita ingin mengatakan tidak melakukan sesuatu terhadap suatu objek? Contoh nih. Nah, cek ikda, saya buku membaca. Contoh lainnya, saya membaca buku. Jika saya tidak membaca buku, maka jadi gimana? Nah, maka strukturnya tuh menjadi je nen ca cak ik jian semnida atau pakai ayo. Jadi itu artinya tuh saya tidak membaca buku.
Nah, kita tambahkan partikel el atau rel setelah objek. Lalu kata kerja diikuti oleh jian semnida atau ayo. Jadi jeuneun cak ik jian semnida atau jeuneun cak jikan ayo. Ingat, partikel en atau nen untuk subjek. Nah, kalau partikel el atau rel untuk objek ya. Terima kasih. Oke, jadi di contoh berikutnya kita mencontohkan verba dengan objek. Nah, verba dengan objek ini, contoh di layar ada gambar 2 orang di kafe dengan teks contoh. Mari kita praktikan dengan contoh terakhir. Misalnya teks contohnya, ken kopi masida, atau artinya tuh ken kopi minum. Nah, ken minum kopi. Lalu bagaimana jika ken tidak minum kopi? Nah, katanya ya, maksudnya bukan contohnya. Katanya tuh bagaimana jika ken tidak minum kopi. Nah, contoh teksnya tuh ken kepirul masijian semnida atau ayo ken tidak minum kopi. Nah, jadi tepat sekali. Ken kepirul masijian semnida, atau bisa juga pakai ken kepirul masijian ayo. Bisa pakai ayo atau semnida. Boleh itu juga ya. Nah, baiklah teman-teman. Hari ini kita sudah belajar 2 struktur penting untuk menyatakan negasi dalam bahasa Korea. Contohnya tuh myeongsa igadong sajian semnida atau ayo untuk meniadakan kata kerja atau sifat yang melekat pada kata benda. Kalau myeongsaeun atau neun myeongsaeul atau re dosang jian semnida atau ayo untuk menyatakan tidak melakukan suatu tindakan terhadap objek. Teruslah berlatih dengan contoh-contoh lain agar semakin lancar. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Sampai jumpa di klinik tata bahasa berikutnya. Annyeong. Hari ini kita akan membahas salah satu tata bahasa yang sangat berguna untuk membuat kalimat yang lebih kompleks dan natural, yaitu penggunaan konjungsi jiman yang berarti tetapi. Jiman digunakan untuk menghubungkan 2 klausa yang berlawanan atau bertolak belakang. Pola dasarnya adalah kata sifat ditambah jiman atau kata kerja ditambah jiman. Mari kita lihat contoh yang pertama. Di sini kita punya kata-kata bang atau kamar, bisada atau mahal, dan yepeda atau cantik. Ketika kita ingin mengatakan kamarnya mahal tetapi cantik, kita akan menggunakan jiman. Perhatikan kalimatnya. Bangen bisa jiman ya poyo. Bisada adalah kata sifat, kita tempelkan jiman di belakang menjadi bisa jiman. Jadi, bangen bisa jiman ya poyo. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Siapa yang suka topoki? Pasti banyak ya. Kita punya kata-kata topoki, mepta atau pedas, dan masita atau enak. Bagaimana cara mengatakan topoki itu pedas tetapi enak? Ya, betul. Kita bilang topoki mepjiman masita. Mepta adalah kata sifat, kita gabungkan dengan jiman menjadi mepjiman. Jadi topoki mepjiman masita. Meskipun pedas tetapi rasanya tetap enak. Sekarang bagaimana jika kita ingin menggunakan jiman dengan kata kerja yang sudah terjadi di masa lampau? Polanya sedikit berbeda. Kita menggunakan bentuk lampau dari kata kerja atau kata sifat, kemudian ditambahkan jiman. Kata-kata yang kita punya ada oje atau kemarin, pigon hada artinya lelah, dan Cugopta yang artinya menyenangkan. Untuk mengatakan kemarin lelah tetapi menyenangkan, kita perlu mengubah pigon hada ke bentuk lampau, yaitu pigon heta. Lalu ditambahkan jiman. Jadinya oje pigon het jiman cegopta. Pigon heta adalah bentuk lampau dari pigon hada. Lalu ditambahkan jiman menjadi
pigonhet jiman. Ini menunjukkan bahwa meskipun kemarin lelah, pengalaman itu tetap menyenangkan. Terakhir, mari kita lihat contoh dengan perubahan kondisi. Kata-kata yang kita punya di sini ada acim, artinya pagi, makda, cerah, pam, malam, dan biga oda adalah hujan turun. Jika kita ingin bilang paginya cerah tetapi malamnya hujan, kita akan mengubah makda ke bentuk lampau menjadi makadda. Lalu ditambahkan jiman. Kalimatnya menjadi acimen, makaciman, bamen, biga oda. Makadda adalah bentuk lampau dari makda. Kemudian ditambahkan jiman menjadi makaciman. Jadi teman-teman, itulah cara kita menggunakan konjungsi jiman yang berarti tetapi dalam bahasa Korea. Ingat, jiman digunakan untuk menghubungkan dua ide yang berlawanan. Seperti misalnya untuk kata sifat atau kata kerja saat ini, bisa menggunakan kata sifat atau kata kerja ditambah jiman, sementara untuk kata sifat atau kata kerja masa lampau bisa menggunakan bentuk lampau dari kata sifat atau kata kerja ditambah jiman.